Bang. Oke, selamat sore semua. Hari ini Apmikindo DPD Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan ngobrol bareng, ngobrol santai mengenai bagaimana sih sebenarnya masa depan daripada pelaku atau pengusaha mikro kecil. Ya, hari ini kita menyoroti coba masalah pelaku mikro kecil. Ya, hari ini sudah hadir di depan kita Pak Victor. Pak Victor dari kuliner ya. Dari fashion ya. Fashion yang sudah lama menggeluti dunia fashion ya. Beliau dari mulai sebelum COVID Pak Victor ya, sampai setelah COVID, jadi sudah jungkir balik berkali-kali Pak Victor ini. Nanti kita akan ngobrol santai bagaimana sih pengalamannya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong mereka untuk bisa survive. Jadi ngobrol hari ini santai sifatnya, dan nanti kita bisa kulik semua apa sih yang menjadi kepentingan dari mereka, bagaimana mengangkat harkat martabat ataupun bagaimana masa depan, jangan sampai masa depan mereka suram gitu. Madesu ya, masa depan suram. Madesu. Madesu. Jadi kita akan coba diskusi nanti. Kemudian juga hadir di depan kita nama kerennya nama Bu Rini. Bu Rini adalah seorang pelaku usaha mikro juga di bidang kuliner yang bergerak di berbagai mall ya. Dan hari ini juga hadir melakukan atau membuat suatu acara Bazar Ramadan di kantor DPD DKI Jakarta. Pak Hotman, jadi kita hari ini diskusi santai Pak. Pak Hotman ini adalah Ketua Humas DPP Apmikindo. Nanti kita sama-sama akan diskusi secara santai saja, dan teman-teman juga boleh nanti mempertanyakan atau memberikan tanya jawab atau memberikan masukan kepada pembicara atau kepada kita semua. Mungkin yang pertama saya akan coba pancing ini Pak Victor. Bagaimana sekarang Pak kondisi omset Bapak dalam kondisi tahun 2024 ke 2025 atau sebelum COVID? Mungkin Bapak bisa kasih gambaran sedikit supaya teman-teman yang hadir ini bisa memiliki gambaran sebenarnya seperti apa sih kondisi bisnis fashion di Jakarta khususnya. Silakan Pak Victor. Baiklah, terima kasih. Selamat sore. Kalau untuk perkembangan bisnis yang saya rasakan dari setelah COVID sampai saat ini itu relatif turun ya. Saya udah coba saya berangkatnya dari offline. Sebelum COVID saya offline, setelah COVID saya juga ada offline, dan online saya juga ada. Nah, itu relatif terus menurun. Dan sampai saat sekarang ini. Dan di online sempat naik, awal-awal COVID itu sempat naik, trennya sempat naik. Di 2022 sampai sekarang tuh trennya turun, dan kendalanya sekarang buat pelaku ekonomi itu kalau berdagang online itu di beberapa marketplace itu biaya administrasinya tuh terlalu besar sampai 12% itu belum termasuk iklan. Kadang-kadang kalau kita ngiklan itu minimal bisa 5%, dan di total buat ke marketplace-nya aja bisa kena sekitar 17-20%. Itu keuntungan kita udah dipangkas itu sampai 20%. Untuknya berapa sih Pak? Untuknya sebenarnya? Kalau baju atau fashion sekarang mungkin semua orang, ibu-ibu juga udah pada tahu lah. Dia tahu beli bahannya segini, ongkos jahit segini, semua udah terbuka. Sekarang kita mau bikin baju aja di online ada konveksi, ada jual bahan. Bisa dihitung kalau kita belanja langsung ke grocery itu paling untungnya 30% lah total. 30% itu 30%. Udah dipotong 17%. 17 tadi ya. 12 tambah 5%. 5%. Jadi yang untung siapa nih Pak Victor? Nah, kalau sekarang yang menang banyak marketplace perantaranya. Betul. Calo lah bilangnya calo ya. Padahal kalau di properti cuma 2% ya. 2%. 1% kadang-kadang Pak. Nah, ini 17%. 17%. Iya. Kadang-kadang sekarang yang parah itu memang sih kalau saya juga sebagai konsumen itu memang sangat dimanjakan. Online barang tuh gampang loh sekarang Pak. Iya, iya. Saya maaf belanja ke toko A, barang yang datang saya nggak suka, saya balikin. Alasannya cuma berubah pikiran. Iya, iya, iya.
Kalau dulu tuh jelas kita unboxing barangnya rusak nggak sesuai dengan foto atau video, itu baru kita komplain. Sekarang alasannya kita berubah pikiran. Ya, ya. Itu bisa kita balikin barangnya. Ya, jadi ada penjual nih, Bapak sebagai penjual, kemudian ada marketplace, ada konsumen. Kan sekarang orang didorong nih Pak, UMKM kata pemerintah harus meningkatkan pengetahuan di bidang marketplace, digital marketing. Memang di awal-awal kita lihat itu menguntungkan, tapi sekarang Bapak bilang tadi dipotong sampai 17%. Iya. Ya, memang konsumen nyaman Pak ya. Nyaman banget. Begitu tinggal pilih-pilih mana yang ongkir, bebas ongkir gitu. Tetapi begitu si penjual udah terima yang 4-5 hari lagi uangnya, dipotong lagi 17%. Ini gimana Pak kira-kira Pak? Kalau solusinya apa? Mungkin kayak bazar yang diadain Akmivindo ini Akmivindo, juga ya? tetap kita bikin terus ini. Terus kedua, gimana kayak tempat saya jualan nih ITC Kuningan itu, Oh ya. kelas ya ITC, itu pengelolanya juga harus bikin gebrakan baru lah. Oke. Jangan nunggu yang maksudnya bikin apalah gitu gebrakan baru kayak tadi tersendiri biar orang itu datang. Ya sebenarnya kembali lagi Pak, kalau duit nggak ada orang mau datang kemana? Oh jadi daya beli masyarakat Pak ya? Daya beli juga termasuk lah. Daya beli ya, ya. Terus kedua yang saya mau bilang solusinya mungkin pemerintah bikin marketplace tandingan. Oke. Support UMKM. Iya, iya. Jadi terjadi persaingan murni, persaingan sempurna sehingga nanti harga yang tadi 12% bisa terkoreksi karena mungkin pemerintah memberikan satu marketplace yang katakanlah cuma 2% misalkan. Ya. Yang mau ngomong orang milih kan di sana. Jadi nggak usah dimatikan yang ada. Nggak usah. Tapi dibuat tandingan. Kita nggak usah matiin orang lah. Betul. Jadi ini menghidupkan kesempatan pelaku bisnis tapi juga mencari keseimbangan baru gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Bikin marketplace tandingan lah pemerintah. Betul. Nah tadi Pak Victor bilang sekarang ITC banyak yang kosong. Itu kenapa Pak? Apa ada hubungan dengan pengaruh dari ini nggak dari digital marketing marketplace ini? Pengaruhnya itu pasti ada, tapi nggak semuanya karena marketplace kalau saya bilang. Iya, iya. Sementara kayak pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner itu kan biasanya rame di sana. Iya. Kalau mungkin beberapa ibu yang pernah ke Ambas atau Desi Kuningan itu di lorong itu baik restoran Manado, paling rame di sana restoran Manado itu. Wah. Pokoknya rame lah dulu. Tapi Apa? sekarang Rica Pak ya, Rica. memprihatinkan Pak, boleh saya sekali main lah di sana. Saya Oh, aja, gitu. sepi banget, sepi banget. Oke, kembali dulu sebelum masuk ke kuliner Pak ya. Kan dalam mata rantai perdagangan ini biasanya dari manufaktur, pabrik, lari ke distributor, lalu ke agen, baru ke retailer. Ya. Ini kan memang satu sistem yang diciptakan agar menghidupkan ekonomi sebenarnya. Nah sekarang masih jalan nggak Pak seperti itu Pak? Sistem itu Pak? Sistem itu sekarang sepertinya hampir nggak jalan ya. Kalau dibilang nggak jalan ya ada, yang jalan juga ada, tapi lebih relatif nggak jalan. Karena juga kayak dari manufaktur, dari pabriknya sendiri, Iya. nunggu agen ngambil barang itu juga nggak ada. Makanya sekarang yang bikin kayak pabrik itu sendiri dia ngecer, Oke. langsung dagang online. Pabrik langsung ke retail. Retail. Pabrik langsung retail, nge-live kayak gitu loh Pak. Pabrik. Waduh. Iya, iya, iya. Karena dia nunggu, kayak agen-agen nggak ada yang datang. Ya kembali lagi sebenarnya intinya sih Daya beli tadi, daya beli masyarakat. Jadi Jadi betul. pendapatan lebih, pasti orang ini akan belanja Pak. Iya, iya. Ini kebetulan banyak juga dari BUMN di sini ya, dari beberapa bank BUMN udah dapat THR ya, Pak. Udah dapat THR, harusnya belanja ini harusnya ya. Buang duit lah. Buang duit lah untuk UMKM begitu. Dan memang gini, tadi saya terinspirasi dengan Pak Victor tadi bilang, memang marketplace ini di awalnya itu menguntungkan, ya. Tetapi yang diuntungkan lebih banyak kepada konsumen, ya. Sementara penjual itu dipotong hampir 60% dari marginnya gitu. Nah ini tadi pemerintah perlu hadir bagaimana membantu UMKM supaya marginnya nggak terlalu banyak terpotong. Ya nggak perlu terlalu tinggi teknologinya Pak ya. Yang penting membantu tadi marketplace tadi. Dan gampang dimengerti. Ya dan mudah dimengerti.